Alhamdulillah saya diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana sakit itu tinggal tergantung pada pengelolaan kita. Jadi yang pertama yang saya rasakan itu saya tidak bisa makan dan tidak bisa minum hampir seminggu. Nah itu kalau air masuk tidak bisa turun, tidak bisa keluar lagi. Begitu juga makanan yang masuk. Jadi dalam seminggu itulah luar biasa dahsyat apabila kita makan dan minum itu sudah merupakan satu. Ya kalau itu diibaratkan siksaan, ya kayak menyiksa begitulah penderitaan itu. Namun terus dalam hal ini seiring dengan ajaran tarekat Qadariyah Naqsabandiyah yang saya anut itu luar biasa, mempunyai satu kekuatan dahsyat itu. Seolah-olah bom yang mampu meledakkan segala-galanya. Itu kalau ibaratnya bom zikir itu. Ternyata dengan zikir itu baik khafi maupun jahri sangat memberikan faedah pada seluruh organ tubuh kita yang kita rasakan. Yang kedua, karena kita sudah terbiasa zikir, maka apapun sakit yang kita rasakan kita olah di dalam. Seolah-olah zikir la ilaha illallah sudah ditetapkan. Jadi sikap Anda harus ridho apa yang Anda jalankan itu, yang Anda dapatkan itu. Kemudian pada saat itu mencoba saya di endoskopi. Ternyata faktor nggak bisa makan, nggak bisa minum itu sudah besar sekali, itu yang namanya tumor ganas, yang akhirnya dilakukan sebuah operasi yang ternyata hasilnya sangat spektakuler, bahwa penyakitnya itu daging yang sudah menutupi jalur makanan itu. Nah akhirnya kita dirawat di ICU dan orang sudah banyak mengatakan ini Pak Amir ini kuat benar fisiknya dan sebagainya gitu. Ini menurut ukuran orang lain barangkali sudah lewat. Nah, akhirnya kita kembalikan bahwa itu semua adalah rencana-rencana Allah yang sama sekali kita tidak mengetahui. Nah di dalam perjalanannya akhirnya kita di rumah sakit Antang dipindah ke rumah sakit Persahabatan untuk melakukan satu perjalanan lain yang disebut dengan kemoterapi. Nah dari kemoterapi itu yang terdahsyat, dokter menganjurkan bahwa efek daripada kemo ini pertama akan merontokkan rambut, itu udah pasti. Kemudian akan lari ke jantung, ke ke paru-paru, ke pankreas dan lain sebagainya. Itu efek dari segala obat kemo itu. Nah terus dalam perjalanannya yaitu setiap malam ada saja orang yang lewat, tinggal saya seolah-olah wah jangan-jangan malam ini adalah giliran. Namun sampai hari ini alhamdulillah itu semuanya terlewati. Namun dahsyat pula yang dirasakan setiap kali kemo itu, yang pertama keluar mencret lah hampir seminggu full, AO-nya juga seminggu full, adaptasi makanannya seminggu. Nah berikutnya baru enak makan di kemo lagi, dan terus begitu, seolah-olah badan ini sudah ya kalau bukan kekuatan dzikir dengan Allah Subhanahu wa taala, ya wallahu a'lam lah. Jadi ini merupakan hikmah dzikir yang patut kita terus kumandangkan di dalam hati dalam situasi dan kondisi apa saja, sehingga ia akan memberikan pengaruh kepada seluruh organ tubuh kita. Sehingga pertama badan terasa enak, yang kedua pikiran segar, yang ketiga hati itu merasa tentram. Nah itulah hikmah-hikmah dzikir yang harus kita terus dikumandangkan di dalam hati. Karena itu jangan pernah teman-teman untuk meninggalkan dzikir, sebab itu banyak sekali Al-Quran menganjurkan dzikir, dan dzikir salah satu wasilah untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja. Saya sama Amiruddin. Kalau pekerjaan sih ya ustadz-ustadz kecil lah ya, yang
ngajarin alif ba ta sa. Nah, kemudian di Masjid Said ini diamanati untuk menjadi DKM oleh almarhum Bapak Profesor Dr. Sukamdhani Said Tito Sarjono sampai sekarang. Dari mulai 2010 sampai hari ini alhamdulillah masih di Said dan mengurus masjid lagi. 97 sebetulnya itu sudah kita lakukan dengan Ki Haji Abu Bakar. Masih sekali kita ke Suralaya dan lain sebagainya. Kemudian juga kita dengan Pak Kiai Haji Wahfiuddin dan juga dengan Ustadz Abdul Latif yang di Nurul Iman dahulu itu aktif saya. Kemudian karena saya ditugasi seperti ini, maka dipindahkan ke Masjid Al Barokah yang akhirnya saya nggak punya kesempatan waktu Al Barokah itu. Jadi kadang-kadang ngerasa gundah, nggak ketemu guru, nggak ketemu dengan teman dan lain sebagainya. Nah, sampai hari ini terus tetap menjalankan. Paling Fatihah pada guru-guru yang saya kenal dari tarekat, Abah Anom dan seterusnya. Hanya itu aja kali.